Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam ibadah ini. Selamat tahun baru, kiranya di tahun yang baru ini Tuhan tetap memberikan kemenangan bagi kita dan mari kita makin beriman teguh kepada Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Turutilah Panggilan Tuhan Bagimu. Kalau saya perhatikan tokoh-tokoh hebat yang dicatat di dalam Alkitab adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan suatu tugas ilahi. Misalnya, Abraham adalah orang yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk menuju tanah perjanjian dan kemudian melahirkan satu bangsa yang besar, yaitu Israel. Musa juga adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan melalui semak belukar yang menyala sehingga dia menjadi pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari negeri Mesir perbudakan menuju tanah Kanaan. Daud adalah orang yang dipanggil dari padang pengembalaan dombanya dan diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja Israel yang perkasa. Paulus adalah orang yang dipanggil untuk menjadi rasul yang menanam banyak gereja di mana-mana. Saya percaya seperti Tuhan telah memakai para tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Pada akhir zaman ini Tuhan sedang memanggil saya dan saudara, umatnya, orang yang percaya untuk menjadi saksinya dan melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman. Kalau saya baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 firman Allah berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Tahukah saudara, orang yang percaya Kristus adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Kata dipanggil berasal dari kata Yunani kalein. Dan dari kata itu muncul istilah exkaleo. Artinya satu kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa menuju terang ilahi. Punya kehidupan yang baru, yang kudus, bahkan menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, kita akan mendalami makna daripada kalein ini. Dipanggil kemana? Dipanggil untuk apa? Yang pertama, saudara sekalian, kita ini adalah umat yang dipanggil pada suatu pesta. Wah, menyenangkan sekali bukan? Dipanggil pada suatu pesta. Dalam Matius 22 ayat 1-3a dikatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Saudara, kalau kita dipanggil oleh gubernur, apalagi dipanggil oleh presiden di dalam hari pernikahan anaknya misalnya. Oh, tentu kita akan bangga sekali dan kita pasti akan menyempatkan diri untuk hadir. Bahkan surat undangannya pun tidak akan kita buang. Mungkin kita kasih figura dan kita tempel di rumah kita. Karena kita akan merasa sangat terhormat kalau presiden kita mengundang kita. Tahukah saudara bahwa yang memanggil kita itu adalah lebih daripada presiden, lebih daripada raja. Dia adalah Tuhan Allah, pencipta alam semesta yang mengundang kita masuk di dalam sebuah pesta. Pesta ilahi, pesta rohani untuk kita bisa menikmati sukacita menjadi tamu undangan yang khusus. Yesus Kristus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dunia ini diwarnai dengan banyak orang yang hidupnya hampa, hidupnya tanpa sukacita. Walaupun mungkin dia kaya, terkenal, hebat, tetapi ada kegersangan di dalam hatinya. Teringatlah saya satu kali ada seorang yang pergi ke psikiater dan berkata, dokter, kenapa ya saya ini hatinya gelisah, saya sulit untuk bisa bersukacita. Psikiater kemudian berkata, tenang, saya bisa kasih Anda resep,
Tapi kebetulan minggu ini di Tanah Lapang di kota kita, ada seorang pelawak terkenal yang bernama Grimaldi yang bisa menghibur orang, dan saya tadi malam datang tertawa terpingkal-pingkal sepanjang pertunjukan. Jadi kalau kamu susah tertawa, kamu datang dulu deh ke pertunjukan tersebut. Dan pasien itu kemudian berkata, "Sayalah Grimaldi, pelawak yang terkenal itu. Saya bisa menghibur orang lain, tapi hati saya merasa kegersangan." Wah, celaka sekali kalau begitu, saudara. Tapi memang kenyataannya banyak orang mengalami kehampaan di dalam dirinya. Saya pernah membaca kisah tentang seorang kaya raya dari Amerika Serikat bernama Howard Hughes. Dia punya andil perusahaan film Hollywood, punya bisnis pesawat udara, bahkan keluar angkasa, punya properti, hotel dan sebagainya. Dan dia juga menjalin kisah cinta dengan banyak bintang film di Hollywood. Tapi dia tidak pernah merasa puas. Bahkan 20 tahun terakhir dari hidupnya dia mengisolir dirinya selama 20 tahun di hotelnya yang mewah di Las Vegas. Hubungan dengan orang lain dilakukan lewat surat, lewat telepon. Bahkan orang kepercayaannya sendiri yang bernama Bob Mayhew berkata, "Saya tidak pernah bisa menjumpai secara langsung tatap muka Howard Hughes dalam jangka 17 tahun. Saudara-saudara, dan ketika dia mati pada tahun 1976 pada usia 70 tahun, dia adalah orang kaya yang tidak bahagia. Ernest Hemingway, seorang penulis ternama di Amerika Serikat, pernah berkata, hidup manusia itu seperti radio. Kalau kita dengar radio, ada musiknya, ada orang siaran, ada orang ketawa, ada siaran berita. Tapi waktu kita lihat apa yang ada di dalam radio itu, ternyata nggak ada apa-apa, cuma sedikit kabel dan onderdil yang tidak berarti. Kelihatannya rame, mewah, luar biasa, tapi ada sesuatu yang hilang di dalam diri banyak orang karena mereka hidup tanpa Allah. Blaise Pascal pernah berkata, di dalam diri manusia ada God-shaped vacuum, satu rongga kosong yang tidak bisa diisi dengan apapun, dengan kekayaan, dengan nama besar, dengan piknik jalan-jalan ke luar negeri. Karena rongga kosong itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Seperti juga yang dikatakan Agustinus, seorang teolog pada abad keempat. Dalam bukunya My Confession, pengakuanku. Ya Allah, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu gelisah sebelum kami mendapatkan ketenangan di dalam Engkau. Saudara-saudara, memang hati orang tidak bisa diisi oleh apapun. Tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Karena hati kita hanya bisa diisi bukan oleh sesuatu, tapi oleh seseorang. Dan orang itu adalah Yesus, Sang Raja Damai. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa, damai sejahtera, sukacita kepadamu. Ingatkah saudara ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria yang sudah 5 kali menikah dan sekarang dia tinggal bersama dengan suami orang. Yesus bilang, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Berarti hawa nafsu dunia apapun tidak bisa memuaskan kerinduan hatimu yang terdalam. Tapi kalau engkau minum air hidup, artinya percaya kepada Yesus sebagai Mesias, pribadi yang diutus oleh Allah sebagai juru selamat, sebagai Raja, engkau tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika saya belum menerima Yesus, hati saya kosong, gelisah. Tapi waktu saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengalami suasana pesta, sukacita di dalam hati. Seperti ada lagu yang baru, nyanyian baru yang Tuhan berikan. Seperti ada aliran air terjun yang menyegarkan. Karena dosa kita diampuni, kita dibenarkan oleh Allah. Kita dijamin selamat, mati, masuk surga. Saudara-saudara, karena itu mari kita turuti undangan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh masuk di dalam pesta rohani. Ada damai sukacita dari Tuhan. Tapi kalau saudara cermati, orang yang pergi ke pesta itu
tidak boleh dengan pakaian compang-camping, dengan pakaian biasa. Matius 22 mencatat ketika ada orang pergi ke pesta, undangan yang ditawarkan oleh raja itu dengan pakaian yang tidak pantas, dia diusir, bahkan dihukum. Berarti kalau kita mau menjadi tamu undangannya Tuhan, kita harus mengenakan pakaian yang pantas. Yesaya 61 ayat 10 menjelaskan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi Tuhan mau memberikan, bukan usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Pakaian kebenaran, pakaian keselamatan. Dan perhiasan yang berharga di mata Dia. Itulah kehidupan yang dikuduskan, dibenarkan oleh karena darah Tuhan Yesus. Mari kita bertobat dari segala dosa, menerima Kristus sehingga kita mengalami damai dan sukacita. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, lalu kita beribadah, kita pergi ke gereja, itu bukan pergi ke tempat perkabungan, duka cita, wajahnya panjang, muram. Tetapi Tuhan memanggil kita pada satu hidup yang penuh pengharapan, penuh dengan berkat, baik berkat di dunia, terlebih berkat di dalam kerajaan sorga. Ini tentu bukan pesta nasi goreng, ayam goreng, tapi pesta rohani. Karena makanan rohani yang disajikan adalah kebenaran firman. Kita jadi suka dengan pembacaan firman, dengan penggalian firman. Kita ingin mendengar lagi pembukaan rahasia firman yang lebih dalam. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita sungguh datang kepada Yesus, kita akan penuh dengan sukacita. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Walaupun sulit, kita juga harus rela berkorban waktu, tenaga, biaya, atau apapun. Tetapi ketika Yesus hadir dalam hidup kita bisa mengalami sukacita, suasana pesta dalam hidup ini. Saudara, kita adalah orang yang dipanggil pada suatu pesta. Mari datang kepada Yesus. Tetapi yang kedua, kalein artinya dipanggil pada suatu tugas atau jabatan. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kemudian memberikan tugas kepada kita. Seperti Allah memanggil Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan, tapi kemudian Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Allah yang memanggil Paulus membuat dia seorang penganiaya jemaat yang garang diubah menjadi seorang rasul yang ditugaskan untuk melayani dan memberitakan Injil dan menanam jemaat di mana-mana. Kisah Rasul 22 ayat 21 berkata, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Dia dipilih untuk melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, kita juga harus sadar, karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini bukan BS, barang sortiran. Kita BP, bangsa pilihan. Tetapi kita nggak boleh bangga, sombong, karena menjadi orang yang terpilih berarti ada tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu untuk memberitakan Injil supaya semua orang percaya kepada Yesus. Tuhan mau menjadikan kita kawan sekerjanya. Seperti Agustinus pernah berkata, tanpa Yesus aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi tanpa aku, Yesus tidak mau melakukan apa-apa. Karena Tuhan mau menjadikan kita rekan kerjanya. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Kristus yang membawa berita Injil kepada dunia
yang terhilang ini. Saudara-saudara, saya dulu gak suka melayani Tuhan. Saya hanya memikirkan diri sendiri. Tapi waktu Tuhan menjamah hati saya penuh dengan cinta kepada Tuhan. Saya baca firman setiap hari, saya rajin ibadah. Dan kemudian saya mulai melayani dari sejak masa muda. Melayani anak sekolah minggu, melayani remaja, pemuda, melayani jemaat dewasa. Sampai akhirnya saya menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan, belajar di sekolah teologi. Dan sampai sekarang saya dipanggil untuk menjadi seorang pendeta yang memberitakan Injil. Oh, betapa sukacitanya kalau kita dipanggil pada satu tugas mulia, tugas ilahi, menjadi saksi bagi Kristus. Saya mau katakan, memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, memberitakan kabar baik tentang keselamatan, itu bukan pilihan yang kita bisa bilang, oke, saya mau atau saya tidak mau. Tapi itu satu tugas yang wajib kita lakukan. Itu adalah amanat agung dari Yesus sebelum dia naik ke sorga. Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah perintah. Perintah artinya kalau kita taat, kita diberkati. Kalau kita tidak taat, kita akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, kita diperintahkan untuk memberitahukan bahwa semua jiwa terhilang dan membutuhkan keselamatan di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maukah kita memberitakan Injil tentang Yesus? Saya ingat satu kali ada seorang yang dari Jakarta pergi ke Singapura, lalu sampai di airport dia mau ke hotel, dia naik taksi. Di taksi ngajak ngobrol supirnya. Lalu dia mau menginjili supirnya dan dia bilang, siapkan diri kamu karena Tuhan Yesus akan segera datang. Tapi supir itu rupanya gak pernah dengar nama Yesus, gak kenal Yesus itu siapa. Dan dia jawab apa? Kasih tahu ya teman kamu orang Indonesia itu, jangan pergi ke Singapura. Di Singapura sekarang susah cari kerjaan, udah kerjanya di Indonesia saja. Loh, dikasih tahu Yesus segera datang, dipikirnya cari kerjaan, saudara-saudara. Ada banyak orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan karena menolak Yesus, tapi mereka belum tahu tentang siapa Yesus. Ada seorang hamba Tuhan, pelayanan masuk ke pedalaman Afrika. Dan di pedalaman Afrika dia masuk bukan hanya di kota besar, sampai ke desa, saudara. Dan satu kali di mobil dia rasa kehausan, dia bilang sama temennya, itu ada warung, kita beli Coca-Cola dulu yuk, katanya. Atau beli minuman. Ini dari Amerika, ini penginjil. Dan begitu dia turun, dia tanya, ada Coca-Cola? Dia bilang, oh ada. Dia kagum juga, di desa itu ada orang jualan Coca-Cola yang berasal dari Amerika. Lalu dia mau menginjili dia. Saya mau tanya, apakah kamu pernah mendengar nama Yesus? Orang itu bingung dan dia bilang, oh apakah itu nama jenis minuman lain seperti Coca-Cola yang juga dijual di Amerika Serikat? Loh, nama Yesus dianggap seperti soft drink, saudara-saudara. Nah, jadi saya mau katakan ada banyak orang yang bukan menolak Yesus, tapi belum pernah mendengar nama Yesus. Ayo cerita, bersaksi tentang dia, keluargamu, teman-temanmu. Sebab banyak orang ketika mendengar tentang Yesus, mujizatnya, kasihnya, pengampunannya, mereka akan berkata, kalau Yesus sebagus ini, sebaik ini, saya tidak punya keberatan untuk menerima dia sebagai juru selamat. Oh, mereka membutuhkan kabar itu. Saudara, Tuhan tidak rela orang-orang masuk neraka karena dia menyediakan sorga bagi kita yang percaya. Saya ingat ada sebuah gereja di Chili, di Amerika Selatan, yang mengajarkan supaya jemaatnya memberitakan Injil. Ajak ngobrol teman-temanmu. Lalu kalau mereka punya pergumulan, tawarkan doa. Saya mau doakan kamu dan saya mau kasih tahu teman-teman di gereja untuk mendoakan kamu. Tapi pilih, doa untuk apa? Pekerjaan atau kesehatan atau keluarga? Dan syaratnya cuma satu. Kalau doa kamu dijawab, tolong kasih tahu saya akan memberitahukan kepada rekan-rekan juga di gereja yang sudah mendoakan supaya mereka juga bersuka cita. Saudara, dan ternyata melalui cara itu anggotanya bertumbuh dan kira-kira sekarang hampir 400.000 jiwa
yang masuk di dalam gereja tersebut. Oh, mari kita gemar memberitakan Injil. Seperti seorang dokter yang baru praktek di desa dan dia menunggu di puskesmas itu kalau ada orang yang datang. Tapi 1-2 hari nggak ada orang yang datang. Hari ketiga ada orang datang, wah dia senang sekali, ini pertama orang yang saya mau obati. Setelah selesai, dilakukan pemeriksaan, dikasih obat. Orang ini bilang, tapi dokter saya nggak punya duit. Saya nanti pulang ke rumah saya kasih pisang ya. Orang ini bingung juga, waduh baru pasien pertama nggak ada duit lagi. Tapi dokter ini bilang, udah nggak usah bawa apa-apa. Kamu kan tadi sakit, kamu saya obati, nanti saya kasih obat kamu makan, kamu pasti sembuh. Bayarannya cuma 1. Tolong ceritakan kepada orang sekampung, kalau sakit datang ke sini, aku akan menyembuhkan penyakitnya. Oh, cuma itu dokter syaratnya? Iya. Wow, kalau gitu gampang. Sejak itu dia ceritakan, kalau sakit pergi ke dokter ini, kamu akan diobati dan sembuh. Lalu dia tambahin, gratis lagi kalau buat saya. Tapi yang lain tentu tidak gratis, saudara. Tapi saya mau bilang bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Mari kita ceritakan saja tentang Yesus kemana-mana supaya dia menyembuhkan kita dari penyakit DOSA, dosa. Supaya hidup kita diampuni oleh Tuhan. Kita adalah orang yang dipanggil pada suatu pesta, pada satu tugas, satu jabatan. Dan yang ketiga, kalein berarti kita adalah orang yang dipanggil pada suatu pengadilan. Wow, seram. Dipanggil pesta senang, dipanggil kasih jabatan, haleluya. Kalau dipanggil ke pengadilan, waduh, mikir-mikir dulu. Tetapi kita tidak bisa menghindar, karena 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dalam bahasa Yunaninya bema. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Satu kali saudara, kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri di hadapan Allah. Apakah perbuatan kita benar atau tidak benar. Saudara, karena itu jangan hidup sembrono, tapi hidup suci. Karena kita akan diadili oleh Allah. Dan Yesus adalah hakim yang adil, yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Tetapi orang yang masuk ke pengadilan Kristus, bema, ini adalah orang yang tidak dihukum di dalam neraka, karena ini adalah pengadilan untuk pembagian pahala. Kita bilang kalau Yesus datang, pertama dia datang di awan-awan, lalu kemudian orang percaya akan diubah dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan, diangkat berjumpa dengan Yesus di awan-awan, lalu dihadapkan pada bema, tahta pengadilan Kristus. Untuk menentukan mereka dapat pahala atau tidak. Jadi pengadilan ini adalah khusus untuk orang yang lahir baru, yang sudah diselamatkan, tidak akan memutuskan pergi ke neraka atau tidak. Tetapi apakah kita sepanjang hidup yang sudah diselamatkan, berbuah lebat sehingga mendapatkan reward, upah dari Tuhan atau tidak? Karena ada 2 jenis penghakiman atau pengadilan di akhir zaman. Pertama adalah pengadilan Kristus atau bema yang tadi saya jelaskan. Ini pengadilan untuk orang percaya, untuk orang yang lahir baru dan menentukan dapat pahala atau tidak. Baru yang kedua ada pengadilan lain, pengadilan tahta putih yang besar. Ini khusus untuk orang yang tidak percaya. Dan ini akan terjadi setelah masa kerajaan 1000 tahun di bumi. Di mana langit dan bumi kemudian akan lenyap. Dan sebelum langit dan bumi yang baru itu muncul, pengadilan tahta putih itu dilakukan dan orang yang tidak percaya akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada derajat kemuliaan yang berbeda di sorga dan derajat penghukuman yang berbeda di dalam api neraka. Nah, mengenai pengadilan Kristus bagi orang percaya ini atau bema, 1 Korintus 3 ayat 12-15 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan.
tetapi seperti dari dalam api. Jadi nanti orang yang masuk dalam pengadilan Kristus ini, bema, akan diuji motivasinya mulia atau tidak. Motivasi pelayanannya seperti emas, batu permata, atau perak. Ataukah motivasi yang rendah seperti kayu, jerami, rumput kering. Motivasinya untuk terkenal, cari uang, cari hebat manusia. Maka akibatnya kalau orang melayani Tuhan tapi tidak tulus, maka dia akan kehilangan upah dari Tuhan. Tapi kalau motivasinya tulus, mencintai Tuhan, dia sudah lahir baru kan, melayani dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan upah. Upahnya adalah pahala, mahkota dari sorga. Dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan dalam kekekalan. Saudara, saya ambil contoh. Penjahat di sebelah salib Yesus. Bertobat kan beberapa saat sebelum dia mati. Apa dia masuk surga atau tidak? Ya, Tuhan akan menyelamatkan dia. Hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Jelas keselamatannya dijamin. Tapi apakah dia akan dapat pahala? Oh, tunggu dulu. Karena dia tidak melakukan apapun. Dibaptis saja nggak sempat, saudara. Beda dengan Timotius yang bertobat dari sejak muda. Lalu cinta Tuhan, baca firman, melayani, rela berkorban untuk Tuhan. Dan kalau dia mati, masuk surga tidak? Masuk surga. Tapi bukan hanya surga, dia mendapatkan pahala dari Tuhan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan untuk semua orang yang percaya Yesus. Tapi pahalanya berbeda-beda. Karena itu saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh lahir baru dan kemudian cinta Tuhan, melayani Tuhan, melakukan perkara besar untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita akan mendapatkan pahala dari sorga. Adakah di antara saudara yang hari ini mau menuruti panggilan Tuhan? Panggilan pada suatu pesta, di mana kita datang kepada Yesus mengalami damai sejahtera. Dipanggil pada suatu jabatan atau tugas, kita menjadi saksi Kristus, pemberita Injil. Ayo layani Tuhan. Dan yang ketiga, kita dipanggil pada suatu pengadilan. Mari kita hidup kudus, hidup benar, tidak sembrono. Dan kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Agar waktu dia datang, dia memberikan kepada kita mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Siapa yang rindu? Kita sungguh-sungguh mengikuti panggilan Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Dipanggil keluar dari kegelapan dosa untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar kepada banyak orang. Biar kami mengalami suasana pesta. Kami menyambut undangan-Mu yang berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami sambut undangan-Mu Tuhan. Selamatkan kami. Kami juga mau dipanggil untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Dan kami juga dipanggil pada satu pengadilan. Biar hidup kami takut akan Tuhan. Dan motivasinya lurus. Sehingga satu kali Engkau akan memberikan kepada kami pahala. Yaitu mahkota abadi bagi orang yang percaya kepadamu. Jamah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini dimanapun kami ada. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan kami makin cinta Tuhan sekarang dan seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.